Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah pada beberapa kesempatan kali ini dan beberapa kesempatan berikutnya, insyaallah selama bulan Ramadan kita akan bersama-sama mempelajari tentang iman kepada takdir. Pembahasan iman kepada takdir adalah pembahasan yang sangat penting, dan sebagai seorang muslim kita harus memahami konsep keimanan terhadap takdir yang benar sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman terhadap takdir memiliki 4 rukun. Sebagaimana Islam ada rukun Islam, iman ada rukun iman, dan iman terhadap takdir adalah rukun iman yang terakhir atau yang keenam, dan juga memiliki rukun. Para ulama menjelaskan bahwa rukun iman terhadap takdir ada 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-kitabatu, yang ketiga al-masyiatu, dan yang keempat al-khalqu. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta telah diketahui oleh Allah Ta'ala, dan ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Para ulama menjelaskan alima makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun idza kana kaifa sayakun, bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu yang telah terjadi, dan segala sesuatu yang sedang terjadi, dan segala sesuatu yang akan terjadi, dan segala sesuatu yang tidak terjadi. Seandainya itu akan terjadi, maka bagaimana akan terjadinya Allah Maha mengetahui. Dalil akan hal ini sangat banyak, diantaranya di dalam ayat yang kita hafal, yaitu ayat kursi. Di dalam penggalan ayat tersebut Allah menjelaskan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang belum mereka kerjakan. Ini adalah hal yang pertama,
yaitu meyakini segala sesuatu yang terjadi telah diketahui oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-kitabatu, itu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah diketahui oleh Allah Ta'ala tersebut itu telah Allah tulis, telah Allah catat dengan sangat-sangat rapi, yaitu di mana tempatnya? Di Lauhul Mahfuz. Tercatat di Lauhul Mahfuz, sebuah tempat yang terjaga di atas langit di atas langit ketujuh, tempat yang dijaga oleh para malaikat. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasanatin. Allah Ta'ala telah menetapkan dan telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi ini adalah hal yang kedua, kita meyakini segala sesuatu itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga al-masyiatu, yaitu kehendak. Itu kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya Allah tegaskan di dalam surat At-Takwir ayat 29, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apapun yang kalian kehendaki wahai manusia, maka tidak akan pernah terjadi kecuali jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala Rabbul Alamin, yang telah menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Jadi konsep atau rukun yang ketiga ini, saudaraku yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu pasti dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sebagai orang Jawa, ini perlu kita koreksi bahwa tidak ada istilah dilalah atau kebetulan, tidak ada. Segala sesuatu pasti sudah Allah kehendaki, ya, bukan dilalah, bukan kebetulan. Kita ketemu dengan saudara jauh, ketemunya di Madinah atau ketemunya di luar Jawa, kita bilang dilalah ketemu. Kita koreksi, bukan dilalah, qadarullah wa masya'a fa'al. Itu adalah kehendak Allah, dan segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi bukan dilalah tetapi qadarullah. Mungkin ilat Jawa angel, jadi mungkin ngomong qadarullah angel jadinya dilalah deyan, begitu ngibab. Yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan. Bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, makhluk-makhluk yang Allah takdirkan itu adalah diciptakan hanya oleh Allah Ta'ala. Di antara dalilnya pada ayat kedua dari surat Al-Mulk, Allah Ta'ala menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, dengan tujuan untuk menguji kalian wahai manusia, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi penerapan dari empat hal ini, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu sudah diketahui oleh Allah, pertama, ditulis oleh Allah, kedua, dikehendaki oleh Allah, ini yang ketiga, dan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sebagai contoh,
pagi ini kita sholat berjamaah subuh bersama di Masjid Al-Falah ini. Ini semua sudah diketahui oleh Allah dan tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum itu. Kemudian Allah menghendaki kita ketemu. Panjenengan duduk di sebelah situ, panjenengan ada yang duduk di pojok, ada yang ngantuk, ada yang senderan, ada yang sambil dengat-dengut. Itu sudah Allah kehendaki, sudah Allah catat, dan kita semua adalah makhluknya Allah Ta'ala. Ya, tubuh kita, perbuatan kita, ya, kemudian kehendak kita itu adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ini penerapan dari 4 hal tadi. Dan satu lagi, ya, sebagai pelengkap untuk memahami konsep keimanan terhadap takdir, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan ulama salafus soleh menjelaskan bahwa bagaimana kita meyakini di dalam hadis antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu bagaimana kita meyakini tentang takdir, entah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Cara memahaminya adalah dijelaskan ya oleh Nabi, para sahabat dan para ulama salafus soleh adalah meyakini bahwa anta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Bagaimana maksudnya? Yaitu kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apa yang telah Allah takdirkan mengenai engkau maka tidak akan meleset dari engkau, dan apa yang Allah takdirkan tidak mengenai engkau maka tidak akan mengenaimu. Maksudnya tidak akan meleset sehingga mengenai engkau tidak akan. Jadi tidak ada yang tertukar di dalam ketentuan serta takdir Allah. Sebagai contoh, mungkin tadi pagi atau kemarin iklan lewat. Mungkin tadi pagi atau kemarin kita makan kurma. Kita makan kurma. Satu butir kurma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu butir kurma yang kita makan tadi waktu sahur atau kemarin ketika berbuka, satu kurma tersebut seandainya itu adalah takdir Allah, dari mana kita mengetahuinya? Sudah kita makan, sudah masuk ke perut kita. Berarti itu adalah rizki yang Allah takdirkan untuk kita. Maka itu tidak akan tertukar. Tidak akan tertukar kalau memang itu rizki kita. Tidak akan pernah tertukar. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita coba renungkan lebih dalam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurma itu tumbuhnya di mana? Kita nggak tahu, mungkin tumbuh di Saudi atau di Mesir atau di Tunis atau di Yaman, di kebun yang sebelah mana. Maka kurma itu di antara sekian ratus ribu butir-butir kurma yang lain berkeliling, mulai dari petaninya sampai kepada importirnya, terus ya berkeliling ke kapal kargo sampai akhirnya ke Indonesia, sampai ke Jakarta, muter kemana lagi, sampai akhirnya ke Cilacap, sampai akhirnya ke rumah kita, dan di rumah kita ada ratusan butir kurma yang lain. Di rumah kita ada beberapa anggota keluarga kita yang lain, ada istri kita, anak kita. Kalau memang itu takdir kita, satu butir kurma itu takdir kita, maka tidak akan pernah meleset termakan oleh istri kita, tidak akan. Kalau itu kurma rezeki istri kita, tidak akan tertukar termakan oleh kita, tidak akan. Kalau rezeki kita, tidak akan termakan oleh anak kita, sekalipun sudah dijukut oleh anak kita.
dikembalikan lagi, kemudian diambil oleh kita, dimakan oleh kita. Berarti memang itu rezeki kita, tidak akan pernah tertukar. Maka bagaimana dengan jodoh? Bagaimana dengan rezeki yang lain? Bagaimana dengan kesembuhan, penyakit, kebahagiaan? Itu semua telah Allah takdirkan, Allah ketahui, Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, Allah kehendaki dan Allah ciptakan untuk kita. Tidak akan pernah tertukar sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita fahami konsep takdir ini dengan baik, maka tidak akan ada orang stres, tidak akan ada orang depresi, apalagi sampai bunuh diri. Tidak akan ada. Kenapa? Yakin bahwa kalau sudah takdir Allah pasti akan sampai kepada kita, tidak akan tertukar. Inilah pentingnya kita memahami tentang iman terhadap takdir, pemahaman yang baik, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang penjual, seorang pedagang, seorang pebisnis akan tenang bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Atau siapapun, bujang yang nyari jodoh tidak akan stres, karena jodoh pasti akan datang, tidak akan tertukar. Dan inilah yang kita terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita yakin bahwa segala sesuatu telah Allah takdirkan, telah Allah tetapkan, dan itulah yang terbaik untuk kita, dan tidak akan pernah tertukar dengan takdirnya orang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bisa kita fahami dengan baik, kemudian kita yakini dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin yakin menjadi hamba yang beriman terhadap takdir dan menjalani kehidupan dengan optimis. Dan semoga Allah Ta'ala takdirkan kita semua untuk berkumpul di surganya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ngapunten atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.